Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat sore, juragan berkah semua. Perkenalkan, saya Robi. Saya akan menambahkan apa yang sudah disampaikan istri saya mengenai materi juragan berkah. Saya akan menambahkan mengenai apa itu omset dan profit. Mungkin di antara teman-teman sudah tahu, tapi tidak ada salahnya kita bahas apa yang dimaksud dengan omset dan profit. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang atau dagangan tertentu selama suatu masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Suatu masa di sini bisa kita tentukan sendiri, entah 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun mungkin. Nah, di situ omset. Bisa didefinisikan, omset sendiri adalah harga dikali dengan jumlah produk. Itu untuk penghitungannya. Jadi, harga jual dari barang dikalikan dengan jumlah produk yang terjual. Sedangkan untuk profit, profit adalah jumlah uang hasil penjualan barang atau dagangan dikurangi total biaya. Profit sama dengan omset dikurangi total biaya. Total biayanya ada macam-macam. Ada biaya promosi, ada biaya modal, biaya packing, biaya endorse, mungkin itu bagian dari promosi ya. Biaya asuransi mungkin, itu kita bisa masukkan. Jadi profit ini benar-benar bersih, murni bisa kita nikmatin dari hasil usaha kita. Nah, ini ilustrasi mengenai transaksi yang berhubungan dengan omset maupun profit. Nah, di sini ada seorang bernama Ali. Dia ini asumsinya ada kurma ya. Kurma di Ali menjual kurma dengan harga 1 kilogram 50.000 dengan modal 35.000 kepada Budi. Ini kita asumsikan sebagai hari pertama. Sebelumnya si Ali membuat target ada 3 poin, yaitu profit, omset, dan volume penjualan. Di mana Ali menentukan profit penjualan sebesar 510.000 per minggu. Sedangkan untuk omset penjualan sebesar 1.700.000 per minggu, atau bila dikonversikan dengan volume penjualan itu sebesar 34 kg per minggu. Di hari pertama dia sudah berhasil menjual 1 kg dengan profit 15.000 per kilogram. Dari Ali ke Budi. Di hari kedua, Ali menjual kembali produknya, kurmanya, tadi kepada orang lain. Di sini ada, saya asumsikan namanya Malik. Jadi dia menjual dari modal 35.000 sebanyak 5 kg kepada Malik dengan harga jual yang sama 50.000. Lanjut. Di hari ketiga, Ali menjual lagi kepada Malik. Namun, Malik pada hari itu menjual kembali. Jadi, sebenarnya dari hari kedua, Malik mempromosikan. Karena dia merasa puas dengan kurmanya si Ali, yang mempromosikan kepada teman-temannya dan teman-temannya tertarik. Oh, oke, mau beli deh. Beli deh, gitu kan. Akhirnya di situ adalah terjadi pesanan di teman-temannya Malik. Teman-temannya Malik sebanyak 7 kg. Namun si Ali punya strategi bahwa dia akan kasih harga reseller dengan kuantiti yang cukup besar tersebut, yaitu harganya 45.000. Di hari keempat, Ali juga menjual kurma dengan volume 3 kg
kepada Ruslan dengan harga normal, yaitu 50.000. Lalu di hari ke-5, dia sudah mulai banyak berlatih, menjual, sudah mulai banyak bertemu dengan orang, dia bisa closing, itu ke Randy sebanyak 12 kg dengan harga 45.000. Lalu dengan Bambang 3 kg dengan harga 50.000. Di hari ke-6, Ali menjual pada Roy 7 kg dan kepada Ogi 10 kg dengan harga di bawah 45.000. Tidak sama dengan sebelumnya, 50.000. Lalu di hari ke-7 mulai ada kenaikan lagi, total berjumlah 24 kg, dijual kepada 2 orang, kepada Roy dan Mega, masing-masing 9 kg dan 15 kg. Apa yang bisa kita simpulkan? Di sini dari ilustrasi 7 hari tadi, saya membuat tabel dari perhitungan biaya modal, jumlah volume yang terjual, omset, profit, itu kita tabulasikan, dan kita cocokkan kembali dengan target profit, omset, volume penjual yang sudah di-set di awal oleh Ali tadi. Sini terlihat, di hari pertama, dia menjual 1 kg kurma dengan omset 50.000, dengan modal yang sama, 35.000, dia mendapatkan profit 15.000. Di hari kedua, kenaikan menjadi 5 kg dengan omset 250.000, profit 75.000. Tapi di sini kita bisa lihat, di hari ketiga, itu ada perbedaan profit. Kita bisa lihat nih, ada omset naik, tapi satu sisi di profitnya turun dari 75.000 ke 70.000. Ini bisa menjadi suatu landasan atau acuan bahwa memang omset yang naik itu belum tentu profitnya juga naik. Karena dalam skema penjualan ini, Ali menempatkan adanya harga reseller, di mana untuk kuantiti yang cukup besar, Ali memberikan diskon atau harga reseller kepada pembeli, ataupun juga kepada end user di diskon. Ini kenapa saya terus ada diskon di sini? Sebenarnya harga diskon harga ini terjadi adalah ketika di hari ke-7. Di hari ke-7 sebenarnya orang itu bukanlah reseller, tetapi si Ali melihat dari proyeksi dari 1 sampai hari ke-1 sampai ke-6, itu profitnya sudah mendekati targetnya di 500.000. Jadi, dengan Ali menurunkan harga itu, sebenarnya hanya mempercepat perputaran barang. Karena dia biasa dengan harga reseller 45.000, dia sudah untung. Dan di sini terlihat memang di 7 hari, total profitnya itu 75.000. 785.000, sorry. Itu sudah melebihi profit targetnya dia. Dan omsetnya pun luar biasa. Lebih besar. Itulah kenapa teman-teman juga harus mempertimbangkan profit profit seberapa besar yang ingin diambil, dan skema apa yang sebenarnya pengen dijalankan. Ketika teman-teman pengen punya reseller, berarti teman-teman harus punya spare margin yang untuk diberikan kepada reseller, ataupun juga ya ini sih kalau reseller sebenarnya untuk orang-orang yang memang kadang-kadang mut-mutan. Strong point-nya adalah ketika kita punya banyak reseller, untuk effort kita untuk menjual itu bisa lebih berkurang. Atau dalam artian dengan ketika sudah sustain, memiliki reseller yang banyak dan aktif,
itu bisnis menjadi autopilot. Income, profit datang, transaksi tetap terjadi gitu. Tanpa mungkin kita menjual, itu mungkin sebagai top of achievement di tadi, reseller tadi, autopilot bisnis. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, oke. Kita lanjutkan. Jadi kenapa omset dan profit itu harus ditentukan? Sini saya membagi ke dalam 4. Yang pertama adalah omset dan profit ini merupakan sebagai pemacu semangat kita untuk mencapai tujuan usaha atau dagangan kita. Itu sebagai semangat, kita punya tujuan. Ketika kita mungkin down, menghadapi penolakan, kita bisa lihat, oh ini target kita yang memang harus kita kejar supaya tercapai. Yang kedua adalah sebagai gambaran proyeksi usaha di masa depan. Kita bisa melihat ketika dengan periode tertentu kita mencapai target, itu kita bisa menjadi gambaran. Oh, sebenarnya usaha ini prospektif ke depan nggak? Usaha ini bisa dijalankan jangka panjang nggak? Banyak nggak peminatnya? Banyak nggak resellernya? Banyak nggak sharingnya di market? Banyak nggak orang yang pakai? Banyak nggak orang yang mau beli? Atau banyak nggak juga stok yang akan kita simpan gitu misalnya? Atau kapasitas produksi seberapa besar yang akan kita buat? Itu bisa kita jadikan gambaran proyeksi usaha kita. Nah, yang ketiga ini mengenai cash flow. Kita bisa menjadi omset dan profit ini menjadi bahan pertimbangan cash flow, di mana mungkin atau sudah lumrah omset dan profit itu dalam suatu usaha ataupun tadi berdagang itu ada naik, ada turun. Nah, kenapa jadi pertimbangan? Ya, ketika omsetnya naik, kita bisa atur cash flow-nya untuk peningkatan produk, atau R&D, peningkatan kapasitas produksi, atau biaya promosi, ataupun memberikan diskon. Tetapi dengan saat omsetnya turun, profitnya turun, kita bisa mengatur supaya bisnis ini tetap profitable, tetap profit, tetap berjalan, tetap menguntungkan, tetap diminati orang banyak gitu. Jadi prinsipnya mengatur cash flow-nya itu. Dan si omset dan profit ini jadi pertimbangannya itu. Lalu yang keempat, itu juga menjadi bahan pertimbangan sedekah. Karena teman-teman juga ada yang menjadikan tujuan atau ya cita-cita bisnis ini sebagai bahan ladang sedekah. Nah, dengan data-data omset dan profit itu ataupun target yang sudah kita buat, kita bisa memproyeksikan seberapa besar sedekah kita bisa berikan kepada konsumen, kepada orang lain yang membutuhkan. Itu menjadi bahan pertimbangan. Itu sangat-sangat bisa dilihat seberapa besar. Itu. Nah, ini semua bisa kita lakukan, bisa kita jalankan bersama-sama untuk proyeksi usaha. Karena sebenarnya omset dan profit target di awal itu memang menjadi landasan spirit kita ke depannya. Omsetnya mau seberapa besar, profitnya mau untuk apa, itu bisa menjadi spirit. Itu yang akan kita bangun bersama. Bahwa kita membangun spirit kebersamaan untuk memacu semangat mencapai tujuan usaha itu. Jadi teman-teman semua di awal materi ini memang perlu dipertimbangkan seberapa besar omset dan profit yang ingin dicapai dari tentunya produk-produk yang udah teman-teman punya ataupun dengan produk-produk yang
bisa kita tawarkan ke teman-teman, bisa diproyeksikan. Karena di masing-masing variasi produk pun memiliki profit yang berbeda. Di level end user, di level reseller, itu memiliki tingkat profit yang berbeda. Dengan adanya target tadi, kita bisa menentukan seberapa banyak jenis tipe A, barang A yang dijual, barang B yang dijual, kepada reseller kah, atau kepada end user kah, itu kita bisa proyeksikan. Nah, ini untuk tambahan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang menyanggah, ataupun mau menambahkan, ataupun yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan di komen sebagai bahan masukan untuk kita bersama, karena Juragan Berkah ini dibentuk untuk sharing, untuk berbagi ilmu dari apa yang mungkin saya pernah dapat, dari pengalaman penjualan, pengalaman bekerja, pengalaman usaha. Jadi kita sharing berdasarkan apa yang memang kita tahu, kita pelajari, dan kita alami. Semoga ini bermanfaat. Bila bermanfaat, ayo kita jalankan sama-sama. Kita motivasi diri kita supaya apa yang menjadi tujuan kita tercapai. Tentunya secara maksimal. Oke, terima kasih semuanya. Juragan Berkah, semoga kumpulnya kita atau dengan adanya wadah ini meningkatkan ukhuwah kita bersama, menjalin silaturahmi, memperbanyak rezeki, memperkaya ilmu dan pengalaman semua. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.